Halo guys, kenalin aku Raisa Lihairani atau kalian bisa sapa aku Raisa. Aku Amanda Dwi Lestari, kalian bisa manggil aku Amanda. Nah teman-teman, di video kali ini kita mau ngapain sih Man? Jadi itu aku tuh pengen nanya-nanya sama Raisa dan juga aku tuh pengen ngasih tahu Raisa sesuatu. Jadi tuh materi kita tuh ada resolusi Meiji sama politik Sakoku. Sebelumnya ini tuh kita lagi buat video tentang sejarah nih teman-teman, sejarah Indonesia. Betul. Nah yang mau kita bahas kali ini adalah negara Jepang yang menjajah negara Indonesia teman-teman. Jadi itu tepatnya sebelum negara Indonesia merdeka. Betul. Nah Raisa, aku mau nanya nih, kamu Apa tahu tuh? nggak sih tentang resolusi Meiji? Resolusi Meiji itu tuh tentang perubahan besar di Jepang biar jadi lebih modern gak sih Man? Betul. Jadi sebelumnya tuh Jepang tuh tertutup banget Raisa. Oh iya. Iya, jadi dia di bawah kepemimpinan Shogun Tokugawa. Tapi tahun 1868 kaisar mereka itu mulai reformasi. Nah, Jepang tuh mulai niru sistem barat, mulai dari pemerintahannya, militer, dan juga industri. Makanya Jepang tuh makin maju. Oh gitu. Berarti dari yang tertutup jadi kekuatan dunia nggak sih Man? Iya, betul banget. BTW soal keterbukaan sama modernisasi, kamu tahu tentang politik Sakoku nggak sih sebelum restorasi Meiji ini Man? Iya. Jadi itu ada yang namanya politik Sakoku. Nah, politik Sakoku itu kebijakan isolasi. Kepemimpinannya itu masih Shogun Tokugawa tadi. Jadi itu, tapi itu dari tahun 1639 sampai 1853. Nah, jadi di kebijakan ini Jepang menutup diri dari hubungan antara negara-negara lain. Nah, jadi itu dia tuh cuma nerima perdagangan dari negara Belanda, Cina, sama Korea. Wah, berarti tuh Jepang tuh benar-benar tertutup banget ya. Terus gimana bisa berubah dia Man? Nah, tapi sebelum itu mereka tuh sebenarnya tujuannya Raisa. Mereka punya tujuan Iya. yang mereka tertutup itu. Iya, jadi tuh tujuannya itu untuk mengendalikan pengaruh dari negara lain supaya nggak masuk ke negara mereka, Oh, terus mencegah kolonialisme dari negara Eropa. Gitu toh tujuan mereka. Kan tujuan mereka dulu mereka menjadi negara tertutup. Iya. Sebelum mereka terbuka sekarang. Nah, tadi kan kamu nanya perubahannya. Iya tuh. Perubahannya itu mulai terjadi pas pada tahun aku kurang tahu tahun berapa sih, tapi Oke. pas itu tuh ada kapten dari Amerika datang ke Jepang. Dia tuh pakai kapal perang, namanya itu Komoder Perry. Terus Jadi tuh dia datang ke Jepang, terus maksa Jepang buat buka diri karena Jepang tuh udah merasa kayak sadar. Akhirnya Jepang tuh sadar gitu kan, jadinya dia membuka diri. Oh gitu. Tapi setelah mereka terbuka dan modernisasi, mereka mulai ekspansi juga nggak sih Man? Iya, betul. Jepang tuh kan udah kuat. Akhirnya tuh dia jadi negara imperialisme. Salah satunya itu menjajah Indonesia, negara kita. Oh, kayaknya ini tuh pas Perang Dunia Kedua nggak sih Man? Iya. Jadi tuh pas setahu aku ya, pas Perang Dunia Kedua, Jepang itu tuh karena mereka sudah merasa mereka tuh negara kuat, mereka tuh mau tuh buat menguasai negara-negara lain juga. Negara, terutama negara Indonesia, negara kita sendiri. Nah, waktu itu negara Indonesia itu sedang dijajah sama negara Belanda. Terus gitu Jepangnya itu dalam waktu seminggu mereka tuh berhasil ngelawan negara Belanda ini. Dan mereka tuh membawa slogan Asia untuk Asia. Katanya sih mau nolong kita dari penjajahan barat. Jadi keren dong kalau misalnya mereka bantu kita. Enggak juga sih Man, karena tuh malahan negara Jepang tuh lebih kejam dibanding negara Belanda. Mereka tuh punya sistem yang namanya kerja paksa atau rumsa. Jadi itu sumber daya yang di Indonesia tuh dikeruk sama mereka, dan itu tuh buat perang, buat negara mereka sendiri, bukan negara kita. Jadi kita tuh nggak ada untung sama sekali. Bahkan sekolah-sekolah di Indonesia diubah buat pakai bahasa Jepang. Kan nggak fair banget kan? Apalagi tuh di negara kita, terus mereka tiba-tiba ubah sistem pendidikan Indonesia pakai sistem pendidikan Jepang.
Terus kita kan ini disuruh kerja paksa nih Raisa. Iya. Kayak pas nggak dikasih gaji kan itu pasti. Enggak, sama sekali enggak. Jadi tuh semisal di warga negara Indonesia nih ada yang mereka tuh nggak dikasih gaji, nggak dikasih makan. Semisal mereka mati kelaparan itu langsung dibuang aja man, nggak dikubur secara layaknya manusia gitu. Tapi kenapa kita bisa merdeka ya Raisa? Aku tuh penasaran banget. Nah ini tuh menarik nih. Jadi kenapa sih kita bisa merdeka? Padahal sebenarnya kita pemerintahan kita tuh dijajah sama negara Jepang. Jepang ini nih ya, secara nggak sadar ya man, mereka tuh ngajarin kita merdeka. Mulai dari para pemuda Indonesia itu dikasih pelatihan militer, terus tuh para pemuda Indonesia yang memang mereka memiliki kesempatan bagus tuh, mereka memiliki kesempatan bagus maksudnya dari segi pendidikan ya guys dan teman-teman semua. Mereka tuh dikasih di posisi, mereka tuh ditaruh di posisi pemerintahan, jadi mereka tuh dipermudah kalau bahasanya buat membantu pemerintahan Jepang gitu. Jadi pas ada di momen dimana Jepang itu lagi melawan Amerika, tapi di situ tuh posisi Jepang tuh kalah. Nah dari situlah Indonesia memiliki kesempatan buat proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 gitu. Oh paham. Jadi itu Jepang tuh jajah kita, tapi mereka tuh tanpa sadar nyiapin kita supaya bisa merdeka gitu nggak Iya sih? benar. Oh, ngerti. Itu deh jadi kisahnya negara Jepang ini. Kayak nyambung gitu nggak sih Raisa dari Penjelasan di awal kita Iya ya sih. Iya nyambung benar banget guys. Dari yang mulai Jepang itu dia tertutup, terus itu terbuka, terus terbukanya mereka mau jajah negara kita, negara Indonesia, sampai endingnya malah mereka tuh jadinya kayak nolong kita nih, memberi kita kesempatan buat merdeka, memberikan kita pembelajaran, pembekalan nggak sih bahasanya man gitu. Karena kalau misalnya nggak ada negara Jepang, nggak ada negara Jepang yang nggak, kalau misalnya waktu itu mungkin kalau misalnya negara Jepang nggak ngejaga kita mungkin belum merdeka nggak sih guys? Ya nggak sih? Karena kan kita bisa merdeka karena kita diberi bekal sama negara Jepang. Ya, Tapi juga karena awalnya tuh pas Amerika datang tuh kita dibantu juga kan sama Jepang supaya Amerika pergi. Belanda. iya. Pas awal-awal yang mereka bawa slogan Asia untuk Asia nggak sih? Betul. Gitu deh. Aku banyak belajar nih Raisa, makasih banyak ya. Iya sama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan nih teman-teman, yang kita diskusikan hari ini semoga bermanfaat buat kalian juga, dan semoga ini bisa memberikan informasi deh buat kalian, terutama untuk informasi ini. Ini kan kita bahas soal sejarah kan teman-teman. Semoga kalian enjoy lah dengerinnya gitu, menambah pengalaman kalian juga. Oke guys, nanti kalau misalnya ini sudah diupload jangan lupa like ya guys. Jangan lupa like dan share deh ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga dapat ilmu. Karena kita sebagai manusia tidak boleh dapat ilmu teman-teman. Iya betul guys. Kita tutup aja nggak sih Raisa? Ayo kita tutup. Ya sudah, saya Raisa Wearani dan Saya Amanda Dwi Lestari. kita pamit undur diri. Dadah semuanya. Bye bye.